Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Safira, NIM 1755. Di sini, saya akan mempresentasikan dari hasil laporan tugas akhir saya. Nah, sebelum saya melanjutkan lagi kepada hasil rancangan saya, di sini saya akan mengkaji ulang konsep-konsep yang akan saya terapkan pada desain-desain saya. Sudah bisa diketahui, di sini saya merancang student apartment with Islamic architecture approach. Nah, sesuai dengan judulnya, di sini saya akan merancang apartemen untuk mahasiswa dengan pendekatan arsitektur Islam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hasil gambar rancangan saya, di sini saya akan mengulas kembali mengapa saya memilih untuk merancang apartemen untuk mahasiswa ini. Nah, saya memilih untuk merancang apartemen untuk mahasiswa ini dikarenakan banyaknya penduduk yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Terutama banyak sekali mahasiswa ataupun mahasiswi yang ingin melanjutkan pendidikannya di Kota Malang ini. Tetapi banyak juga sekali hunian-hunian yang disewakan itu fasilitas, kenyamanan, keamanannya itu tidak mendukung. Oleh karena itu, di sini saya memilih untuk merancang apartemen untuk mahasiswa ini. Nah, sebelum saya masuk ke konsep, di sini bisa dilihat bahwa saya memilih tagline yaitu Islam sebagai pedoman. Sesuai dengan pendekatan yang saya ambil, saya menggunakan pendekatan arsitektur Islam. Nah, saya menggunakan tagline tersebut dikarenakan dalam hunian diperlukan pedoman sebagai pacuannya. Nah, dengan menerapkan pendekatan arsitektur Islam ini akan memberikan kesan nyaman dan aman pada hunian itu. Kemudian selain itu juga akan ada aktivitas beribadah bersama, olahraga untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pada rancangan saya. Konsep yang saya ambil pada rancangan saya adalah konsep hijab. Nah, konsep hijab sendiri itu berarti pembeda. Nah, pembeda di sini diartikan membeda antara hunian laki-laki dan hunian perempuan. Kemudian selanjutnya terdapat konsep tapak. Nah, pada konsep tapak ini bisa dilihat terdapat pintu masuk ke dalam tapak, yaitu di bagian barat, yaitu adalah Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian di sini ada pintu keluarnya di bagian utara. Kemudian di sini juga terdapat pintu masuk, yaitu pintu masuk khusus untuk servis. Nah, di sini terdapat penerapan ide konsep terhadap desain. Kemudian selanjutnya yaitu adalah konsep bentuk. Nah, pada konsep bentuk ini saya memaju mundurkan bangunan untuk menghindari hembusan angin yang sangat kencang terhadap bangunan tersebut. Kemudian saya juga memberikan tumbuhan rambat dan kisi-kisi kayu. Nah, selain itu, di sini di antara bangunan apartemen laki-laki dan perempuan yang saya pisah, saya memberikan bangunan utama yaitu adalah bangunan administrasi, hall, dan juga bangunan kantor pengelola. Nah, kemudian berikut adalah penerapan ide konsep terhadap desain saya. Yang dapat dilihat di sini terdapat kisi-kisi kayu, kemudian fasad tumbuhan rambat, dan di bagian atap bangunan terdapat roof garden. Kemudian selanjutnya yaitu adalah konsep ruang. Nah, pada konsep ruang ini dapat dilihat karena bangunan apartemen yang dipisah, maka untuk akses menuju ke apartemen masing-masing juga dipisah. Nah, berikut yang warna merah adalah jalur khusus untuk perempuan, kemudian yang warna biru ini adalah jalur khusus untuk laki-laki. Nah, dapat dilihat seperti ini. Kemudian pada ruangan ini selain saya memberikan apartemen untuk penghuni, di sini saya juga memberikan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang berada di sebelah sini. Kemudian untuk bagian yang di sebelah sini adalah bangunan parkiran. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah penerapan ide konsep ruang terhadap desain saya. Di sini ada beberapa interior. Nah, ini adalah interior dari unit apartemen 1 orang, unit apartemen 2 orang. Kemudian selanjutnya adalah konsep utilitas. Nah, pada konsep utilitas ini dapat dilihat di sini terdapat core yang difungsikan sebagai tangga dan juga lift. Kemudian di bagian sebelah sini adalah tangga darurat dan di sini juga terdapat utilitas core sampah yang menerus dari atas hingga bawah. Nah, kemudian selanjutnya di sini terdapat konsep utilitas pada bagian tapak. Nah, berikut juga ada konsep utilitas untuk air bersih dan air kotor. Kemudian selanjutnya yaitu adalah konsep struktur. Nah, ini seperti yang sudah saya tadi bilang, di sini saya terdapat core. Nah, core ini saya berikan pada satu bangunan itu terdapat 2 core. Nah, berikut adalah penerapan ide konsep utilitas terhadap rancangan saya. Nah, dapat dilihat di sini saya menggunakan kolom 60x60 untuk bangunan parkiran, sedangkan untuk bangunan apartemen tersebut saya menggunakan kolom 40x40. Kemudian bagian dasar terdapat fondasi tiang pancang. Kemudian di sini juga core yang saya fungsikan sebagai lift dan tangga. Kemudian bagian pinggir sebelah sini adalah detail tangga darurat. Dan yang bagian atas ini adalah
bor yang difungsikan sebagai utilitas air yaitu tandon.